Analisis beban kerja kesehatan. Menurut Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja, pasal 1 ayat 17. Analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Dalam perencanaan kebutuhan SDMK dengan metode ABKKes terdapat langkah-langkah analisis beban kerja. Yang pertama, menentukan fasilitas kesehatan dan jenis SDM kesehatan. Yang kedua, menentukan waktu kerja tersedia. Yang ketiga, menentukan standar beban kerja. Yang keempat, menentukan faktor tugas penunjang dan standar tugas penunjang. Dan yang terakhir, menentukan sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, menentukan fasilitas kesehatan dan jenis SDMK. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah yang kedua, menentukan waktu kerja tersedia atau WKT. WKT diperoleh dari hari kerja, dikurangi cuti pegawai, libur nasional, absen, dan pelatihan. Kemudian dikali waktu kerja dalam satu hari. Kemudian dijadikan menit per tahun. Namun menurut Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja mengatakan bahwa jam kerja efektif yaitu 75.000 menit per tahun, baik untuk 5 hari kerja ataupun 6 hari kerja. Langkah yang ketiga, menentukan standar beban kerja atau SBK. Standar beban kerja atau SBK adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun untuk tiap jenis SDMK. SBK sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus waktu kerja tersedia atau WKT dibagi dengan norma waktu per kegiatan pokok. Langkah yang keempat, menentukan faktor tugas penunjang atau FTP. FTP adalah proporsi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan per satuan waktu, dapat dihitung menggunakan rumus waktu kegiatan per waktu kerja tersedia kali 100. Selanjutnya, menentukan standar tugas penunjang atau STP. STP adalah proporsi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan per satuan waktu. Dapat dihitung menggunakan rumus 1 per 1 kurangi FTP dibagi 100. Lalu langkah terakhir, menentukan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Kebutuhan SDMK adalah jumlah SDMK menurut jenisnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan sejumlah beban kerja yang ada. Dapat dihitung dengan rumus pencapaian 1 tahun dibagi standar beban kerja kali STP. Hai, saya Eva Marisa Luciana berperan sebagai Kepala Reka Medis. Sementara saya Talia Gandalmaya berperan sebagai Kepala Diklat. Hai, kami di sini berperan sebagai mahasiswa. Dengan saya Dewi Vindari Alvinesnaini, saya Mirda Widiani, dan saya Presiden Dibira Kasimi. Halo, kami di sini berperan sebagai petugas pendaftaran. Perkenalkan, nama saya Ida Wistiawan. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Hai, saya Mustika Tujungwangi berperan sebagai petugas assembling. Saya Sylvia dan Kumalasari berperan sebagai petugas coding. Saya Rina Kusumati berperan sebagai petugas filing. Penelitian dari Universitas Bina Bangsa. Oh iya, silakan duduk tapi kursinya satu aja, nggak apa-apa ya, yang duanya ada di sini. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami mahasiswa penelitian dari Universitas Bina Bangsa. Kedatangan kami ke sini bermaksud ingin mengajukan penelitian tentang analisis beban kerja di tenaga medis di rumah sakit ini. Ini surat dari kampus. Ini saya diskusikan dulu dengan tenaga medis lainnya ya. Jika nanti udah disetujui semuanya, nanti saya kabari lagi. Kalau gitu kami permisi deh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan ya Bu.
Ya. Mohon maaf ini itu mengganggu waktunya lagi. Kami kesini ingin meminta data tentang kalian 1 tahun dan juga job desk di Universitas Medis rumah sakit ini. Apakah diperkenalan dan diperkenalkan Ibu? Ya Dek, boleh. Ini saya carikan dulu ya datanya. Ini ya Dek, buat data pencapaian 1 tahun sama job desk-nya. Nanti untuk normal waktu dihitung sendiri ya. Sehabis ini saya antar kalian ke ruang kepala rekam medis. Ya Bu, terima kasih ya. Permisi Bu Eva, ini ada mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa ingin melakukan penelitian di unit rekam medis ini. Mau dibantu ya Bu? Ya boleh. Jadi Dek, kalian kalau butuh data atau apapun nanti konsulnya sama Bu Eva ini ya. Terima kasih Kak Bu. Kalau gitu permisi dulu ya. Ini silakan. Silakan duduk Dek. Yang 2 duduk di situ ya. Permisi Bu, kami dari mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi dan ini ada teman saya 2, yang satunya Mirda dan yang satunya Prazilda. Di sini kami akan melakukan penelitian ABKKes dan kami juga membutuhkan data norma waktu untuk melakukan penelitian tersebut. Apakah diizinkan untuk melakukan perhitungan? Sebelumnya kami juga sudah mendapatkan list job desk dari ruang diklat dengan Ibu Tata di sana tadi sudah mendapatkan. Iya boleh Cik, nanti saya bantu. Kebetulan ini juga saya baru membuat laporan bulanan. Iya. Bisa langsung dimulai saja ya Bu? Iya. Selamat siang Pak. Kami dari mahasiswa penelitian ingin memohon izin untuk melakukan observasi perhitungan norma waktu di bagian pendaftaran. Apakah diizinkan atau? Oh ya, silahkan duduk. Udah ke 3 kalinya ini Mbak. Tapi ini lama banget nggak dipanggil kalian. Nomor antrean 18. Duluan ya Mbak. Ya. Sudah pernah berobat di sini Pak? Sudah. Ini mau periksa apa? Di matanya ini kan silinder, semua periksa mata. Oke, pinjam kayak dulu. Ditunggu dulu ya, nanti langsung ke poli. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ya. Nomor antrian 70, silakan ke loket 1. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Ini saya mau ke Poli THT. Oh ya, udah pernah kesini sebelumnya? Sudah. Pakai BPJS atau umum biasanya Bu? BPJS. Oh ya, boleh pinjam kartu BPJS-nya? Sebentar ya, tunggu dulu. Pinjam dulu ya Bu. Kasih tangannya pakai jempol tangan. Ditunggu dulu, langsung ke poli aja Bu. Selamat pagi Mbak, mau periksa? Ada BPJS-nya? Ada. Oh iya, bentar ya, tunggu dulu. Ini ya Mbak, nomor antriannya ditunggu dulu di sebelah sana. Nanti dipanggil. Iya. Permisi Mas
kemarin saya sudah daftar online. Oh iya, atas nama siapa ya Mbak? Mustika. Oh, coba pinjam BPJS. Iya. Bentar ya Mbak. Iya. Nomor antrian berapa Mbak? 70. Oh 70 ya. Ini langsung menuju ke Poli ya Mbak? Nanti bisa Makasih Mas. ya, sama-sama. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Maaf, saya dari mahasiswa penelitian ingin melakukan observasi mengenai perhitungan norma waktu di bagian assembly. Sebelumnya saya juga sudah meminta izin kepada kepala rekam medis di rumah sakit ini. Apakah boleh? Oh iya, boleh juga sih ya Dek. Oh ya, kasih ya. Permisi Bu. Saya mahasiswa penelitian dari Universitas Duta Bangsa Surakarta akan melakukan observasi perhitungan pada norma waktu di bagian coding. Apakah diizinkan? Iya Dek, boleh. Silakan duduk. Terima kasih. Saya mahasiswa dari penelitian mohon izin untuk melakukan observasi mengenai perhitungan norma waktu di bagian filing. Iya. Boleh. Apakah boleh Mbak? Boleh. Tenang, ini ada dokumen yang mau saya ambil. Oh ya, saksi ya. Nah, permisi. Setelah menghitung norma waktu dan mendapatkan data capaian 1 tahun, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, komponen beban kerja kepala rekam medis berupa tugas pokok yang dimulai dari menyusun pedoman unit sampai memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, dan juga tugas penunjang yang berupa rapat bulanan. Kemudian, untuk menentukan kebutuhan SDMK dapat dilakukan perhitungan dengan metode ABKKes. Langkah yang pertama, menentukan Fasiankes dan jenis SDMK yaitu rumah sakit dan kepala ruang rekam medis. Yang kedua, menentukan WKT. WKT yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 yaitu 75.000 menit per tahun. Yang ketiga, menentukan SBK. SBK dapat diperoleh dengan rumus WKT per norma waktu per kegiatan pokok dengan perhitungan sebagai berikut. Misalnya yang pertama, untuk menghitung SBK menyusun pedoman unit dapat dilakukan dengan rumus WKT per norma waktu sama dengan 75.000 per 180 sama dengan 416,66. Setelah dilakukan seluruh perhitungan, didapatkan data sebagai berikut. Kemudian yang keempat, menentukan FTP dan STP. FTP dapat diperoleh dengan rumus norma waktu jam per bulan diubah ke menit per tahun. Didapatkan hasil 1440 menit per tahun dengan perhitungan sebagai berikut.
Kemudian FTP diperoleh dengan rumus norma waktu per WKT dikali 100% sama dengan 1440 per 75.000 dikali 100%, didapatkan hasil 1,92. Langkah selanjutnya yaitu menghitung STP. STP dapat diperoleh dengan rumus 1/1 dikurangi FTP per 100 dengan perhitungan sebagai berikut. Langkah kelima yaitu menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun per SBK dikali STP. Tahap pertama yaitu menghitung capaian 1 tahun per SBK dengan perhitungan sebagai berikut. Setelah didapatkan hasil jumlah capaian 1 tahun per SBK, kemudian dilakukan perhitungan SDMK dengan rumus total kebutuhan SDMK dikali STP dengan perhitungan sebagai berikut. Didapatkan hasil 0,9833 dan dibulatkan menjadi 1 petugas. Jadi, kesimpulannya, jumlah petugas yang dibutuhkan untuk kepala rekam medis sebanyak 1 petugas, yang mana di rumah sakit sudah terdapat 1 petugas. Jadi, tidak perlu menambah atau mengurangi petugas karena sudah sesuai. Selanjutnya, yang B, perhitungan jumlah kebutuhan koordinator pendaftaran. Dalam Fasiankes dan jenis SDMK koordinator pendaftaran, terdapat 1 petugas pendaftaran. Untuk WKT koordinator pendaftaran, sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, didapatkan WKT senilai 75.000 menit per tahun. Pada komponen beban kerja koordinator pendaftaran, yang pertama terdapat tugas pokok yaitu koordinasi petugas pendaftaran sampai dengan melayani reservasi pasien online. Selanjutnya juga terdapat tugas penunjang yaitu berupa rapat bulanan. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan Fasiankes yaitu rumah sakit, kemudian yang kedua menentukan jenis SDM yaitu koordinator pendaftaran, kemudian yang ketiga menentukan WKT yaitu 75.000 menit per tahun. Selanjutnya menentukan SBK dengan rumus WKT dibagi norma waktu per kegiatan pokok. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Langkah selanjutnya menentukan FTP dan STP. Untuk perhitungan FTP dilakukan dengan cara norma waktu dibagi dengan WKT kemudian dikali dengan 100%. Sedangkan STP dihitung dengan cara 1 dibagi 1 dikurangi FTP dibagi 100 dan hasilnya 1,0195. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya.
Yang terakhir, menghitung kebutuhan SDMK, rumusnya capaian 1 tahun dibagi dengan SBK, kemudian didapatkan hasil senilai 0,06268, kemudian dikali dengan STP. Jadi, 0,6268 dikali dengan 1,0195, hasilnya 0,639, kemudian dibulatkan menjadi 1 petugas. Kesimpulannya, jadi jumlah petugas yang dibutuhkan untuk koordinasi pendaftaran sebanyak 1 petugas, yang mana di rumah sakit sudah terdapat 1 petugas, jadi tidak perlu menambah atau mengurangi petugas karena jumlah petugas sudah sesuai. Selanjutnya yang C, perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja bagian TPPRJ, pendaftaran pasien eksekutif, dan pendaftaran pasien online Finger. Fasiankes dan jenis SDMK TPPRJ, pendaftaran pasien eksekutif, dan pendaftaran pasien online Finger dengan jumlah SDMK sebanyak 8 petugas. Selanjutnya untuk WKT TPPRJ, pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online Finger sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Pada komponen beban kerja TPPRJ, pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online Finger, yang pertama ada tugas pokok, mendaftar pasien sampai dengan Finger pasien. Jika ada tugas penunjang yaitu rapat bulanan. Kemudian penyelesaian, yang pertama Fasiankes rumah sakit, kedua jenis SDM, petugas pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online Finger, ketiga WKT 75.000 menit per tahun, yang keempat SBK, WKT dibagi norma waktu per kegiatan pokok. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya perhitungan FTP dan STP. Untuk FTP, norma waktu dibagi WKT dikali 100 dengan hasil 1,92. Jika untuk STP, 1 bagi 1 dibagi FTP dibagi 100 dengan hasil 1,0195. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Yang terakhir, menghitung kebutuhan SDMK. Capaian 1 tahun dibagi SBK dikali STP. 11,3 dikali STP sama dengan 11,3 dikali 1,0195 dengan hasil 11,52 dibulatkan menjadi 13 petugas shift pagi. Untuk shift siang, 1,16 dikali STP 1,16 dikali 1,0195 dengan hasil 1,18 dibulatkan menjadi 1 petugas shift siang. Untuk kesimpulan, jadi kebutuhan SDMK pada pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online Finger berjumlah 13 orang, dengan kebutuhan 12 orang untuk shift pagi dan 1 orang untuk shift siang, yang mana di rumah sakit sudah terdapat total 8 petugas, berarti rumah sakit harus menambah 5 orang lagi untuk menghindari penumpukan pekerjaan, yang berarti tidak sesuai. Selanjutnya D, perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja bagian TPPGD dan TPPRI. Fasiankes dan jenis SDMK TPPGD dan TPPRI, jumlah pasien pendaftaran TPPGD dan TPPRI sejumlah 8 petugas. WKT TPPGD dan TPPRI sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 sebanyak 75.000 menit per tahun. Komponen beban kerja TPPGD dan TPPRI, yang pertama ada tugas pokok yaitu pendaftaran online sampai dengan registrasi pasien rawat inap asuransi. Yang kedua ada tugas penunjang seperti rapat bulanan. Penyelesaiannya, yang pertama menentukan Fasiankes rumah sakit, yang kedua ada jenis SDM yaitu petugas TPPGD dan TPPRI, yang ketiga WKT 75.000 menit per tahun, yang keempat ada SBK WKT dibagi norma waktu per kegiatan pokok. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya perhitungan FTP dan STP. Cara menghitung FTP yaitu norma waktu dibagi WKT dikali 100%. Kemudian untuk STP rumusnya 1 dibagi 1 dikurangi FTP dibagi 100. Jadi hasilnya 1,0195.
Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Langkah terakhir menghitung kebutuhan SDMK dengan cara capaian 1 tahun dibagi SPK, hasilnya 0,76. Kemudian dikali dengan STP 1,0195, jadi hasilnya 0,77, dibulatkan menjadi 1 petugas. Kesimpulannya, jadi kebutuhan SDMK pada tenaga kerja bagian TPPGD dan TPPRI berjumlah 3 orang, dengan kebutuhan 1 orang untuk shift pagi, 1 orang untuk shift siang, dan 1 orang untuk shift malam, yang mana di rumah sakit sudah terdapat total 8 petugas, berarti rumah sakit harus mengurangi 5 orang petugas bagian TPPRJ dan TPPGD dengan memindah petugas ke bagian pendaftaran pasien online finger untuk mengoptimalkan kualitas pekerjaan tidak sesuai. Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja bagian Assembling RI, Fasiankes dan jenis SDMK Assembling RI dan kelengkapan. Petugas pendaftaran gawat darurat dan TPPRI berjumlah 2 petugas. WKT Assembling RI dan kelengkapan sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, yaitu 75.000 menit per tahun. Komponen beban kerja Assembling RI dan kelengkapan. Komponen beban kerja terdiri dari tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas pokok terdiri dari assembling berkas rawat inap dan assembling kelengkapan berkas rawat inap. Tugas penunjang terdiri dari rapat bulanan. Penyelesaian nomor 1 menentukan jenis Fasiankes, yaitu rumah sakit. Nomor 2 menentukan jenis SDM, yaitu petugas Assembling RI. Nomor 3 menentukan WKT, yaitu 75.000 menit per tahun. Nomor 4 yaitu menentukan SPK dengan rumus WKT dibagi dengan norma waktu per kegiatan pokok. Untuk caranya dilakukan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan FTP dan STP. Cara menghitung FTP yaitu norma waktu dibagi dengan WKT dikali 100%. Kemudian untuk STP rumusnya adalah 1 dibagi 1 min FTP dibagi 100. Jadi hasilnya 1,0195. Nomor 5 menghitung kebutuhan SDMK, yaitu capaian 1 tahun dibagi SPK dikali STP. SDMK sama dengan 3,09 dikali STP sama dengan 3,09 dikali 1,0195 sama dengan 3,15. Kesimpulannya, jadi kebutuhan SDMK pada bagian Assembling RI berjumlah 3 orang, yang mana di rumah sakit sudah terdapat total 2 petugas. Yang berarti rumah sakit harus menambah 1 orang lagi untuk menghindari penumpukan pekerjaan, sehingga tidak sesuai. Perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja Assembling RJ dan Coding RJRI. Petugas Assembling RJ Coding RJRI berjumlah yaitu 4 petugas. Berikut adalah jumlah WKT Assembling RJ dan Coding RJRI sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 berjumlah 75.000 menit per tahun. Berikut ini adalah komponen beban kerja Assembling RJ dan Coding RJRI meliputi tugas pokok dari Assembling RJ sampai mengembalikan berkas RM ke filing dan tugas penunjang berupa rapat bulanan. Kemudian untuk menentukan kebutuhan SDMK yang dapat dilakukan perhitungan dengan metode ABKKes. Langkah pertama menentukan Fasiankes dan jenis SDMK, yaitu rumah sakit dan Assembling RJ dan Coding RJRI. Yang kedua menentukan WKT. WKT yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 yaitu 75.000 menit per tahun. Yang ketiga menentukan SPK. SPK dapat diperoleh dengan rumus WKT per norma waktu per kegiatan pokok. Berikut adalah hasil perhitungan SPK. Kemudian yang keempat menentukan FTP dan STP. FTP dapat diperoleh dengan rumus norma waktu jam per bulan diubah ke menit per tahun. Didapatkan hasil 1440 menit per tahun. Kemudian FTP diperoleh dengan rumus norma waktu per WKT dikali 100%.
Langkah kelima yaitu menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun per SPK dikali STP. Tahap pertama yaitu menghitung capaian 1 tahun per SPK. Setelah didapatkan hasil jumlah capaian 1 tahun per SPK, kemudian dilakukan perhitungan SDMK dengan rumus total kebutuhan SDMK dikali STP. Untuk shift pagi, didapatkan hasil 2,23 dan dibulatkan menjadi 2 petugas. Dan untuk shift siang didapatkan hasil 2,073 dan dibulatkan menjadi 2 petugas. Jadi kebutuhan SDMK pada bagian assembling RC dan coding RC-RI berjumlah 4 orang, dengan kebutuhan shift pagi sebanyak 2 orang dan shift siang 2 orang, yang mana di rumah sakit sudah terdapat total 4 petugas, berarti rumah sakit tidak perlu menambah ataupun mengurangi petugas karena sudah sesuai. Hitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja bagian filing, Fasiankes dan jenis SDMK bagian filing. Jumlah SDMK sejumlah 6 petugas filing. Berikut adalah data BKT pada bagian filing, yaitu sejumlah 75.000 sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 pada tahun 2020. Berikut adalah komponen beban kerja pada bagian filing, yaitu tugas pokok meliputi mengembalikan berkas rekam medis kerak sampai dengan mengambil berkas pos rawat inap dan tugas penunjang berupa rapat bulanan. Kemudian untuk menentukan kebutuhan SDMK dapat dilakukan perhitungan dengan metode APK-KES. Langkah pertama menentukan Fasiankes dan jenis SDMK, yaitu rumah sakit dan petugas filing. Yang kedua menentukan WKT yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, yaitu 75.000 menit per tahun. Dan yang ketiga menentukan SPK. SPK dapat diperoleh dengan rumus WKT per norma waktu per kegiatan pokok. Dan berikut adalah hasil perhitungan dari SPK. Kemudian yang keempat menentukan FTP dan STP. FTP dapat diperoleh dengan rumus norma waktu. Jam per bulan diubah ke menit per tahun, didapatkan hasil 1440 menit per tahun. Kemudian FTP diperoleh dengan rumus norma waktu per WKT dikali 100% dengan hasil 1,92. Langkah kelima yaitu menghitung kebutuhan SDMK dengan rumus capaian 1 tahun per SPK dikali STP. Tahap pertama yaitu menghitung capaian 1 tahun per SPK. Setelah didapatkan hasil jumlah capaian 1 tahun per SPK, kemudian dilakukan perhitungan dengan SDMK dengan rumus total kebutuhan SDMK dikali dengan STP. Untuk shift pagi, didapatkan hasil 4,546 dan dibulatkan menjadi 5 petugas. Dan untuk shift siang didapatkan hasil 0,595 dan dibulatkan menjadi 1 petugas. Jadi, untuk kebutuhan SDMK bagian filing berjumlah 6 orang dengan kebutuhan 5 orang untuk shift pagi dan 1 orang untuk shift siang. Yang mana di rumah sakit sudah terdapat total 6 petugas, berarti rumah sakit tersebut tidak perlu menambah ataupun mengurangi petugas bagian filing karena sudah sesuai. Jadi kesimpulan dari jumlah kebutuhan SDMK di rumah sakit meliputi kebutuhan petugas bagian kepala rekam medis sudah sesuai, yaitu berjumlah 1 petugas. Kebutuhan petugas bagian koordinator pendaftaran sudah sesuai, yaitu berjumlah 1 petugas. Kebutuhan petugas bagian TPPRJ, pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online fingerprint belum sesuai karena petugas yang dibutuhkan sejumlah 13 orang dan petugas yang tersedia sebanyak 8 petugas. Jadi perlu adanya penambahan sebanyak 5 petugas. Kebutuhan petugas bagian TPPGD dan TPPRI belum sesuai karena petugas yang dibutuhkan sebanyak 3 orang dan petugas yang tersedia yaitu berjumlah 8 orang. Jadi perlu adanya pengurangan 5 petugas. Kebutuhan petugas bagian assembling RI belum sesuai karena petugas yang dibutuhkan sebanyak 3 orang dan petugas yang tersedia yaitu berjumlah 2 petugas. Jadi perlu adanya penambahan 1 petugas. Kebutuhan petugas bagian koordinator pendaftaran rekam medis sudah sesuai yaitu berjumlah 4 petugas. Kebutuhan petugas bagian filing sudah sesuai yaitu berjumlah 6 petugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan program kerja kami, perencanaan unit kerja dengan metode APK kesehatan. Perkenalkan, nama saya Hendra Istiawan. Nama saya Panjida Judira Kasiri. Nama saya Rina Usmadi. Nama saya Mirda Widiati. Nama saya Mustika Tunjungwangi. Nama saya Sylvia dan Kepala Sari. Nama saya Afifah Rahmatullah. Nama saya Eva Marisa Luciana. Nama saya Dewi dari Agnes Naini. Nama saya Rafiq Hidayat. Yang pertama, kebutuhan SDMK berdasarkan beban kerja. Selanjutnya ada standar tugas penunjang atau STP, yaitu standar Untuk mencoba studi kasus dengan soal seperti ini. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah kebutuhan RJ, pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien online finger. Untuk kesimpulan, jadi kebutuhan SDMK pada pendaftaran pasien eksekutif dan pendaftaran pasien Nomor 5, menghitung kebutuhan SDMK semalam. Itu kebutuhan SDMK shift sampai 1 tahun bagi SBK kali STP. Selanjutnya yang keempat, perhitungan FTP dan STP.
yang dengan rumus sampai 1 tahun per SBK dikali STP. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.